Jadi harus kita Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita pasang sebanyak-banyaknya niat baik. Pertama, kita berniat untuk menuntut ilmu. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi", barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah hatta yarji', maka dia itu berada di jalan Allah, fi sabilillah hatta yarji', sampai dia kembali. Kalau diniatkan untuk menuntut ilmu, insyaallah mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi hari ini itu dihitung oleh Allah sebagai fi sabilillah. Amin. Yang kedua, kita pasang niat untuk menghadiri majelis ilmu atau majelis zikir. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza marartum Riyadil jannati farta'u", bila kalian berjalan melewati taman-taman surga maka berhentilah, manfaatkanlah taman-taman surga itu. Para sahabat bertanya, apa itu taman surga wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, majalisul zikr, yaitu majelis-majelis zikir. Mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi hari ini dihitung sebagai salah satu taman dari taman-taman surga, karena di dalam majelis ini kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita lihatkan juga i'tikaf, karena salah satu ibadah yang paling gampang itu adalah i'tikaf. Kita niatkan juga untuk silaturahim, bertemu dengan sesama saudara muslim, dan niat-niat baik yang lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasanya yang mengisi materi tazkiyatun nafsi itu adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Sementara saya itu masih belum selesai dengan diri saya sendiri. Biasanya di pesantren-pesantren, di majelis-majelis ilmu yang mengisi materi tentang tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafsi itu pensucian diri. Bagaimana kita mensucikan diri kita. Nah, ini kalau orangnya belum suci, otomatis yang disampaikan tidak akan sampai ke hati. Biasanya seperti itu. Maka saya mohon maaf karena ini posisinya, makomnya saya belum sampai. Kita belajar bersama-sama. Karena tidak menutup kemungkinan, sangat besar kemungkinannya apa yang akan kita bahas ini, apa yang akan kita pelajari dalam majelis ini sebetulnya sudah Bapak Ibu lakukan, tapi Bapak Ibu tidak tahu namanya apa. Sangat mungkin. Karena tazkiyatun nafs, pensucian diri, atau dalam bahasa lainnya disebut tasawuf. Tasawuf itu Bapak Ibu bukan ilmu, bukan hafalan, bukan yang ditulis di buku. Tasawuf itu lakon, yang dilakoni, yang dijalankan, yang ada di dalam hati, pikiran, dan jiwa kita. Jiwa seseorang, hati seseorang itu sangat ditentukan oleh bagaimana pertama dia dididik sejak kecil. Kalau kita melihat misalnya, kita sudah tahu, sama-sama tahu bahwa orang yang dididik di dalam budaya Jawa yang kental sekali, di dalam budaya Jawa yang sangat tradisional sekali, itu tidak sama dengan orang yang dididik misalnya di lingkungan perkotaan Jakarta, ayah ibunya sibuk kerja dari mulai matahari sebelum terbit sampai matahari terbenam tidak ketemu kedua orang tuanya. Yang mendidik adalah orang yang dipanggil, otomatis hasil didikannya sangat jauh berbeda.
Nah, tradisi Jawa itu sebelum Islam datang itu sudah baik, sama seperti tradisi orang Arab jahiliyah. Itu sudah banyak nilai-nilai kebaikan yang ada di dalam budaya Arab. Islam datang, kebaikan-kebaikan itu sebagian diwarisi dan dipoles sehingga menambah cantik. Maka banyak di antara kita itu yang memang dilahirkan, berkata juga Allah Subhanahu wa taala, orangnya memang lurus-lurus saja. Hatinya itu beda dengan kebanyakan orang. Orangnya tidak demikian. Orangnya nerimaan, orangnya tidak mau mencari gara-gara. Yang seperti ini sebetulnya sudah bertasawuf, sudah melakoni apa yang diajarkan ulama. Kita mendapatkan ajaran itu dari orang tua kita, dari lingkungan kita, dari kakek nenek kita, itu tanpa menyadari bahwasanya sebetulnya itu ajaran kuno, ajaran Islam yang dari dulu memang ditekankan oleh para ulama, inti-inti ajaran Islam. Jadi kalau kita misalnya pergi ke barat, ke kampus-kampus di Indonesia, banyak itu profesor-profesor pakar ilmu tasawuf, pakar tazkiyatun nafas. Nah, ini orang barat, agamanya Kristen tapi pakar ilmu tasawuf. Dia pakar ilmunya tapi tidak melakoni. Beda dengan masyarakat Indonesia, terutama yang di pelosok-pelosok, yang lahir dari keluarga baik-baik, ini nggak paham apa itu tasawuf, tapi melakoni apa itu tasawuf. Lakonnya itu yang penting, itu yang bikin kita masuk surga, bukan hafalan, bukan tulisan-tulisan ini. Nah, maka posisi kami di sini tidak bisa dikatakan untuk memberi materi, tidak bisa dikatakan mengajari, karena sangat mungkin, sangat terbuka sekali kesempatan. Apa yang akan kita bahas ini sebetulnya sudah Bapak lakoni, sudah Ibu lakoni dalam keseharian. Cuma tidak tahu namanya, tidak tahu bahwasannya itu ternyata ada hadisnya, tidak tahu ternyata itu ada ayatnya, dan seterusnya. Mudah-mudahan setelah majelis ini kita makin mantap lagi untuk meneruskan kebaikan-kebaikan yang selama ini sudah kita jalankan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kata tazkiyatun nafs? Tazkiyah itu artinya mensucikan. Sama seperti kata zakat. Zakat itu artinya bertumbuh atau mensucikan. Jadi zakat itu kita sudah tahu kan mensucikan harta kita. Karena dalam harta yang diberikan Allah kepada kita sebagai rezeki itu ada hak orang lain. Kalau hak orang lain itu dimakan oleh kita, itu jadi makanan kotor, maka itu perlu dikeluarkan sebagai zakat untuk mensucikan harta dan jiwa kita. Nah, itu tazkiyah sama dengan zakat, dari hurufnya sama Pak, zai, kaf, sama tak, zakat, tazkiyah, artinya mensucikan. An-nafas itu jiwa. Jadi kalau fikih itu membahas apa yang terlihat. Tazkiyatun nafas, nafas itu jiwa, jiwa itu tidak terlihat, makanya susah. Fikih itu, fikih ibadah, fikih toharoh dan sebagainya hanya membahas yang terlihat, apa yang tampak. Nah, di dalam tradisi Islam itu ada dua fikih, Bapak Ibu. Bahkan tiga. Fikih yang pertama namanya fikih akbar. Fikih akbar itu fikih yang paling besar. Ini mempelajari tentang ketuhanan, ilmu tauhid, hubungan kita dengan Allah, keyakinan, itu fikih akbar. Cuma sekarang tidak populer. Yang populer adalah fikih yang kedua, yaitu fikih yang kita gunakan untuk beribadah sehari-hari. Fikih sholat, fikih toharoh, fikih haji, fikih zakat, dan seterusnya. Yang ketiga itu ada fikih hati. Nah ini, apakah ulama itu membuat-buat? Ternyata tidak. Banyak sekali anjuran di dalam hadis dan di dalam Al-Quran itu untuk memperhatikan kesucian hati, kesucian jiwa, kesucian diri. Nah, karena ini perlu diurusi, perlu ada yang ngopeni, maka banyak ulama yang menulis buku tentang bagaimana menata hati, menata jiwa, mendidik jiwa kita itu supaya sesuai dengan tuntunan agama. Sebenarnya itu adalah inti ajaran tasawuf.
Inti dari tazkiyatun nafs itu sebetulnya itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syams, "Qad aflaha man zakkaha." Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya, mensucikan hatinya, mensucikan dirinya. Diri bukan luar tapi dalamnya. Karena intinya sejatinya manusia itu kan yang di dalam, bukan yang di luarnya. Bukan tubuh. Tubuh ini kan nanti akan menjadi tanah. Sementara yang membuat kita manusia itu adalah apa yang di dalam. Qad aflaha man zakkaha, kata Allah. Qad, sungguh benar-benar telah beruntung ya sudah, insyaallah masuk surga. Man zakkaha, orang-orang yang mensucikan dirinya. Nanti kalau kita lihat bagaimana mensucikan. Mensucikannya itu secara gampangnya adalah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan menjauhi semua yang tidak dibolehkan. Itu mensucikan. Kalau kita dalam keseharian mungkin sering dengar, hatinya kotor banget. Kita tahu Bapak Ibu ya, kotor banget. Biasanya orang hatinya kotor bagaimana? Cara melihatnya, keluarnya juga kotor, omongannya juga kotor. Apa yang ada di dalam itu tercermin dari apa yang keluar. Biasanya seperti itu. Waqad khaba man dassaha, dan sungguh telah merugi orang-orang yang mengotori jiwanya, mengotori dirinya dengan dosa-dosa, dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Zakar, mensucikan. Dari ayat inilah lahir istilah tazkiyatun nafs, mensucikan diri. Nah, kalau kita lihat, kita tidak ada yang tahu ini Bapak Ibu, siapa di antara kita ini yang jiwanya paling suci itu hanya dia dan Allah yang tahu. Makanya tidak bisa dikatakan saya di sini mengajari atau memberi materi, karena bisa jadi yang ada di hadapan saya ini Bapak Ibu ini sangat besar kemungkinan jiwanya lebih suci daripada jiwa saya. Ini hubungan antara Allah dan hambanya saja yang tahu. Dalam ayat lain surah Yusuf, ketika Nabi Yusuf berkata yang dikutip oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ubarri'u nafsi," dan saya ini tidak bilang saya tidak pernah salah. Jiwa saya itu tidak pernah salah. Kenapa jiwanya tidak dikatakan tidak salah? Pasti salah. Karena memang sudah sunnahnya Allah Subhanahu wa taala, innan nafsa, sesungguhnya ini pakai penekanan. An-nafsa, jiwa manusia itu la'ammaratun bisu, cenderung selalu menyuruh manusia untuk berbuat buruk. Itu jiwanya manusia sudah seperti itu Pak. Di template-nya memang dari atasnya dikatakan seperti itu. Diciptakan seperti itu. Selalu menyuruh kepada keburukan. Setelahnya dilengkapi oleh Allah, illa man rahima rabbi. Semua manusia begitu polanya. Jiwa yang ditanamkan dalam manusia itu selalu menyuruh kepada keburukan, kepada dosa, kepada maksiat. Tapi kata Allah, illa man rahima rabbi, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering berdoa, Allahumma rahamni, beri saya rahmat. Rahmat itu salah satunya Bapak Ibu, kasih sayang itu salah satunya adalah dengan menjadikan jiwa kita itu bukan jiwa yang selalu menyuruh kepada keburukan. Itu salah satunya. Template dari Allah ketika diciptakan ini, jiwa kita adalah jiwa yang selalu menyuruh kepada keburukan. Contoh, ketika ada tetangga kita, ada teman kita yang berbuat sesuatu, apa yang pertama kali terbesit dan yang pertama kali akan kita lakukan? Mengomentari. Ada orang datang, tiba-tiba dia biasanya orang kalau masukin duit ke kotak infak itu ditutupin biasanya. Ini ada orang nggak ditutupin, warnanya warna merah. Dalam hati kita langsung apa Pak? Pamer amat sih. Itu udah murni Pak, orang begitu software kita. Coba saya tanya yang ngomong begitu, apa Bapak tahu bahwasanya di dalam hatinya dia memang pamer?
Nggak tahu kita, nggak, itu urusan dia sama Allah. Kita tidak tahu. Bisa jadi ketika masukin duit yang merah itu dia sama sekali nggak pikirannya tahu mana, dia lupa nutupin, dia memang biasanya nutupin supaya misalnya nggak kelihatan, supaya menjaga hatinya tidak lihat. Saat itu pas kita lihat dia lagi lupa karena lagi kepikiran di kantornya banyak masalah. Memang sudah biasa seperti itu dia masukin pas saat itu lupa. Nah kita langsung ngomong dalam hati, pamer apa sih? Baru sekali dong 100.000 supaya pengen dilihat ya. Nah itu udah memang amal bisu Allah yang bilang bukan saya. Nah yang seperti ini ada tata cara, ada ilmu untuk melatihnya. Itu namanya tasawuf. Bagaimana supaya jiwa kita ini yang selalu nakal, selalu cenderung kepada yang buruk-buruk, itu tuh dididik. Bagaimana supaya dia nanti jadi baik. Bapak Ibu, di mana pun kita berada di sana, mau di Malaysia, di Indonesia, di mana-mana, itu kalau kita perhatikan, ini tidak semua, ada juga oknum dan seterusnya. Salah satu yang membedakan antara Habib, Bapak boleh setuju, boleh tidak. Boleh setuju, boleh tidak, ini fenomena yang memang kita bisa saksikan. Habib-habib yang berilmu, saya tidak mau mengatakan habib yang kontroversial. Habib-habib yang berilmu itu, kalau kita lihat, yang paling menonjol dari para baik itu adalah akhlaknya. Luar biasa akhlak. Itu yang membuat mereka unggul dan dicintai oleh orang. Nah, ketika misalnya kita sehari saja bersama Habib, salah seorang Habib yang memang terkenal baik ya, bukan yang sering muncul di media dan bikin banyak orang jadi suzon. Kita ngomongin Habib-habib yang nggak kelihatan, nggak ketahuan, yang di pesantren-pesantren itu banyak sekali. Kalau kita ketemu, itu akhlaknya masya Allah luar biasa. Akhlaknya itu, hatinya itu sedemikian bersih sampai tercermin dari ucapannya. Ini kan meneladani Rasulullah SAW. Apakah ada Habib yang tidak seperti itu? Ya ada aja, namanya juga manusia. Kan Habib itu tidak maksum, tapi secara umum ini yang perlu dilihat, yang bisa kita contoh itu akhlak. Ilmunya mungkin banyak yang lebih alim, banyak yang lebih profesor, tapi akhlaknya itu susah untuk ditiru. Nah, orang-orang yang seperti ini tuh kita bisa nilai ini hatinya bersih. Itu dari akhlaknya, dari kesehariannya. Dalam kasus misalnya seperti tadi, kalau ada orang yang tiba-tiba masukin duit tanpa dilihat, itu hati kita kan orang biasa langsung otomatis suzon. Kalau hati tidak seperti itu ya Pak, dia berusaha mencari 1001 alasan untuk berhusnuzon kepada orang yang salah. Itu yang kita nggak bisa, itu perlu latihan. Baru kemarin yang Habib Omar bin Hafiz itu, Bapak boleh setuju, boleh tidak, ini saya menceritakan kenyataannya saja. Ini dari santrinya. Di Yaman itu kan musim dingin kencang banget. Musim dinginnya meskipun tidak turun salju, tapi udaranya luar biasa dingin. Itu kalau kita sehari di sana tuh tidur tuh kering-kering Pak, karena udaranya dingin. Santri Indonesia saat belajar di sana di Darul Mustafa yang punya Habib Umar itu, di malam musim dingin karena baru datang belum punya selimut. Sementara Habib Umar itu bagi santri baru itu membagikan selimut, bagikan selimut. Ada yang belum kebagian karena nggak tahan dingin, akhirnya melapor mengetuk rumah Habib Umar malam hari. Apa lagi yang nama mengetuk? Ini saya belum kebagian selimut, kedinginan nggak bisa hidup. Oh tunggu sebentar. Akhirnya dikasihlah selimut oleh Habib Umar. Pulang ke kamar masing-masing, tidurlah mereka dengan nyenyak. Tapi tengah malam terbangun karena suara anak bayi menangis. Nah, pagi harinya anak Habib Umar yang masih kecil ditanyai oleh orang Indonesia, di santri Indonesia, tadi malam ada apa? Adikmu sakit atau bagaimana?
Iya, adik saya sebenarnya tadi malam tuh udah tidur, tapi karena selimutnya diambil dan dikasih ke santri, jadi malam nggak bisa tidur, nangis terus karena kedinginan. Anak bayinya Pak dikorbankan selimutnya karena buat kebutuhan orang lain. Kita sanggup gak kan itu? Belum tentu. Belum tentu. Maka di dalam salah satu ajaran tazkiyah nafs itu, ajaran tasawuf, terserah mau dinamain apapun, itu kita dianjurkan untuk suhbah. Suhbah itu dekat atau berteman dengan orang-orang soleh. Itu salah satu obat. Bayangkan kalau kira-kira kalau kita satu mobil dengan orang soleh, misalnya kiai siapa atau ustadz siapa gitu yang terkenal soleh, kita satu mobil sepanjang perjalanan dalam katakan ke Bandung misalnya. Kalau kita ke Bandung, kira-kira kita berani nggak ngomong macam-macam yang aneh-aneh di depan ustadz? Nggak berani. Kira-kira kita berani nggak gibahin orang tetangga kita di depan ustadz? Malu Pak. Jadi banyak ulama yang bilang itu salah satu ciri orang soleh itu kalau kita lihat itu kita langsung ingat Allah. Nah seperti itu. Maka di sana dianjurkan, sangat disyaratkan itu mujalasatu sholihin, duduk berteman dengan orang-orang soleh. Nah, kita lihat mungkin putra-putri kita, anak-anak kita. Misalnya hari ini kita ajari baik-baik. Kalau tahu seminggu kemudian tiba-tiba pulang dari teman, dari main dari luar, balik rumah tiba-tiba anjir lah, kita kan nggak pernah ngajarin, nggak pernah kita ajarin, tiba-tiba ngomong anjay. Nah, itu kan pengaruh lingkungannya, pengaruh teman-temannya. Maka pepatah Arab itu bilang adil mar'i la tas'al, kalau mau tahu orang jangan lihat dianya langsung. Masalah kali ini lihat siapa temannya. Kalau temannya baik, insya Allah biasanya dia juga akan ikutan baik. Kalau temannya buruk, sedikit banyak pasti akan terpengaruh. Nah, dari sinilah kaum sufi itu menyarankan banget tidak wajib supaya kita punya guru, karena guru itu yang kita tiru, digugu dan ditiru itu dalam ajarannya dari ajaran sufi Pak. Coba kalau misalnya kita lihat, kita terapkan ke guru masa sekarang, bukan guru yang zaman dulu. Apakah misalnya guru-guru di sekolah kita itu seluruh tindakannya bisa ditiru oleh murid, pantas ditiru oleh murid? Nggak bisa kita ngomong kayak gitu. Jadi ajaran digugu dan ditiru itu sebenarnya dari ajaran sufi. Karena guru dalam tradisi sufi dan dalam tradisi Islam itu orang yang perfect. Jadi dia harus alim dulu, harus baik dulu akhlaknya, harus direkomendasikan oleh orang-orang selevel dengan dia atau atasnya, baru dia bisa jadi guru. Kita mengenal istilah ijazah. Ijazah itu di kita kan kalau sekolah selesai dapat ijazah. Orang dulu enggak Pak. Orang dulu tuh belajar buku yang paling simpel. Kalau sudah dianggap layak oleh gurunya dikasih ijazah. Ijazah itu maksudnya kamu boleh mengajarkan buku ini. Jadi kalau dinilai belum bisa mengajarkan buku yang selesai dipelajari, belum dikasih ijazah, diuji dulu. Diuji, gurunya sudah yakin, oh kamu sudah paham, kamu sudah ngerti, saya kasih ijazah. Ijazah itu artinya ajazah, ijazah membolehkan. Ijazah itu artinya membolehkan. Membolehkan apa? Membolehkan dia untuk ngajar. Selama belum nyampe levelnya nggak dikasih. Maka jenjang itu seleksinya ketat sekali sampai dia belajar berapa buku begitu, berapa kitab, sampai di level terakhir baru dia menjadi syekh, kiai, di bahasa Indonesianya. Nah, Bapak Ibu, percaya atau tidak? Kalau kita buka biografi ulama-ulama, terutama yang mutaakhir, yang terakhir di atas tahun 500 Hijriah sampai sekarang, itu semua ulama mazhab pasti sufi.
nggak bisa enggak. Dalam pengertian tasawuf yang benar, bukan yang sekarang. Kenapa? Apakah penolakan terhadap tazkiyatun nafs atau tasawuf itu baru-baru aja? Enggak, Pak. Dari zamannya Imam Ahmad abad kedua Hijriah itu orang udah menolak. Imam Ahmad itu adalah ulama paling disegani di Baghdad di saat itu ya. Saat itu di pusat Khalifah Islam kan di Irak sana. Imam Ahmad itu didukung oleh mayoritas, semuanya ngefans sama Imam Ahmad. Jadi cenderungnya ke Imam Ahmad menjadi mazhab Hambali waktu itu. Dikatakan dia imam ahli sunnah. Saat Imam Ahmad hidup, ada seorang tokoh sufi awal-awal namanya Al-Haris Al-Muhasibi. Muhasibi ini adalah tokoh paling awal. Ini gurunya Junaid Al-Baghdadi, Imam Junaid. Kalau kita sering dengar nama orang Junaidi itu dari Imam Junaid Pak diambil namanya. Tokoh sufi. Nah, nanti kita lihat sufi yang bagaimana. Dari zaman dulu, abad kedua Hijriah, orang-orang sudah menolak sufi itu. Tasawuf memang ditolak dari dulu. Karena zaman itu mereka ulamanya banyak. Tidak perlu tasawuf itu menjadi sebuah ilmu sendiri supaya bisa dipahami orang. Sekarang kan beda keadaannya. Tasawuf itu sama seperti obat, Pak. Tazkiyatun nafs itu sama seperti obat. Obat itu diminum kalau ada penyakit. Sama seperti ilmu kalam. Ilmu kalam, ilmu yang membincangkan tentang ketuhanan, kenabian dan sebagainya, itu obat. Sama seperti obat. Kalau tidak ada penyakitnya, ya jangan diminum. Jadi dulu di zamannya umat Islam saat bertemu dengan peradaban lain, peradaban Kristen waktu itu kan, Romawi. Ketika bertemu otomatis akan ada dialog, perbandingan antara ajaran agama mereka dan ajaran agama kita. Nah, saat itu orang-orang menolak ilmu kalam. Ilmu kalam itu bid'ah. Ilmu kalam itu tidak diajarkan. Ilmu kalam itu tidak perlu dipelajari karena akan membuat orang keras hatinya. Itu anggapan di zaman itu karena hadis masih kuat, ulama masih banyak. Akhirnya Qadhi itu berarti orang paling alim di negara Islam saat itu. Diundang ke tempatnya orang-orang non-muslim, kaisarnya yang mengundang waktu itu. Diundanglah untuk berdebat. Sementara umat Islam saat itu kan tidak mengenal ilmu kalam. Orang-orang ilmu kalam itu dikucilkan. Nah, sekarang muncul penyakit ini. Penyakitnya apa? Ya penyakit dari luar Islam, yaitu ilmu ketuhanan versi non-Islam. Nah, datanglah utusan Qadhi ini dipanggil, orang paling alim di kekhalifahan Islam waktu itu. Dipanggil dan ditanya oleh orang Kristen, bisa nggak Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri, sehingga Allah saking besarnya sesuatu itu tidak mampu mengangkatnya. Allah Subhanahu Wa Taala maha berkuasa, bisa melakukan apapun. Nah, bisa nggak Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan sesuatu yang lebih besar dari dirinya, sehingga Allah sendiri nggak bisa ngangkat? Orang yang tidak belajar ilmu kalam, termasuk si Qadhi tadi, orang paling alim itu, karena dia tidak belajar ilmu kalam dan menganggap ilmu kalam itu bid'ah, akhirnya tidak berkutik di hadapan pertanyaan seperti itu. Lalu ketika itu pulang dalam keadaan tertunduk malu karena tidak bisa jawab. Orang yang seperti itu kan tidak bisa dikasih hadis, tidak bisa dikasih orang-orang itu kan Islam. Akhirnya pulang tertunduk. Dicarilah di negara ini siapa yang bisa jawab pertanyaan ini. Sampai ditemukanlah seorang anak muda Mu'tazilah. Mu'tazilah ini kita tidak berduga Mu'tazilah, kita bukan Mu'tazilah, dan mazhab Ahlus Sunnah memerangi Mu'tazilah, berseberangan dengan Mu'tazilah. Ada anak muda Mu'tazilah di penjara karena Mu'tazilah. Ya, dicari-cari tidak ada yang bisa jawab, dia yang bisa jawab, dikeluarkan dari penjara, diutus sampai ke sana. Sampai di sana, apa jawabannya? Jawabannya simpel, karena dia belajar. Pertanyaan ini salah. Pertanyaannya salah. Tidak semua pertanyaan itu betul.
Bisa nggak Bapak hadir tapi tidak hadir di undangan? Kan nggak bisa, salah pertanyaannya. Bisa nggak Bapak pintar tapi bodoh di waktu yang sama? Nggak bisa. Jadi pertanyaan itu mengandung dua hal yang bertentangan sehingga pertanyaannya salah. Nah, yang seperti ini kita berterima kasih kepada orang, berterima kasih ya, bukan mendukung. Berterima kasih artinya mereka punya jasa. Orang-orang yang punya jasa kita tidak bisa mungkin terima kasih tapi kami nggak ikut. Nggak ikut golongan kalian. Berterima kasih kepada Mu'tazilah meskipun kita nggak ikut Mu'tazilah. Jadi Bapak Ibu, ilmu kalam, ilmu tasawuf itu obat yang diminum sesuai dengan anjuran dokter dan sesuai penyakit. Apakah semuanya harus belajar ilmu tasawuf atau ilmu tazkiyatun nafas? Tidak semua. Bisa nggak kita masuk surga tanpa mempelajari ilmu tasawuf dan ilmu tazkiyatun nafas? Sangat bisa. Ilmu tasawuf itu di zaman Nabi nggak ada, di zaman sahabat nggak ada, di zaman tabi'in nggak ada, tapi dipraktekkan. Ini sebenarnya praktek, merekam, menulis dan merumuskan apa yang dipraktekkan oleh para sahabat, para tabi'in dan tabi'in, dirumuskan menjadi satu ilmu sendiri supaya bisa kita ikuti dengan gampang. Contohnya begini, ayat yang menceritakan tentang hati, tentang jiwa, tentang pikiran yang bersih, bagaimana hubungan kita sama Allah kan banyak, hadisnya banyak, penafsirannya macam-macam. Kita yang punya waktu terbatas, bukan seorang pelajar ilmu agama, bagaimana bisa tahu hal-hal yang harus dihindari, bagaimana penyakit hati, bagaimana penyakit jiwa, bagaimana cara mengobatinya, gimana kita tahunya? Dikumpulin oleh ulama tasawuf menjadi satu ilmu sendiri. Pembahasannya sampai 50-an, Pak. 50-an. Nah, apakah harus ikut tarekat? Sekarang kan orang tasawuf itu tarekat, tidak ada yang mengharuskan, tidak ada. Sangat bisa masuk surga jalur non tarekat, sangat bisa. Sangat bisa masuk surga tanpa jalur guru atau mursyid tarekat. Kenapa? Apalagi zaman sekarang. Al-Haris Al-Muhasibi abad kedua Hijriah, berarti abad kedua itu kan abad pertama dari 0 Hijriah sampai 100 Hijriah. Abad kedua Hijriah dari 101 Hijriah sampai 199. Itu abad kedua Hijriah. Ini masih dalam generasi 3 generasi awal. Di zaman Al-Haris Al-Muhasibi saja bilang ini orang-orang yang bisa dijadikan tuntutan, bisa dijadikan guru itu sedikit. Apalagi di zaman ini. Nah, yang harus digarisbawahi ketika ingin mengenal tradisi tasawuf atau tazkiyatun nafas atau pensucian diri atau apapun namanya, istilahnya tidak masalah, intinya sama. Intinya itu satu, Bapak. Sedekut tawajjuhi ilallah. Kalau ditanya definisi tasawuf atau tazkiyatun nafas itu ada berapa? Ada 2000-an. Banyak. Tapi intinya sedekut tawajjuh Allah. Bagaimana kita menuju Allah itu dengan penuh kejujuran. Kita ini dalam perjalanan menuju Allah. Hidup kita ini kan dalam perjalanan menuju Allah. Bagaimana kita mengisi sepanjang perjalanan ini dengan kejujuran? Kejujuran bagaimana? Kesungguhan. Kita dalam sholat bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya, sesungguhnya sholatku, hidupku dan matiku lillahi ta'ala. Itu diterjemahkan tidak dalam kehidupan kita. Kita ngomong, kita bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dalam sholat kita bilang Allahu akbar, Allah yang maha besar. Tapi di dunia nyata ternyata yang maha besar bukan Allah tapi uang, tapi kekuasaan. Tuh misalnya atasan kita menyuruh kita untuk mengantarkan uang sogokan ke pejabat supaya proyek kita dipenuhi. Itu uang sogokan ini 200 juta misalnya. Ini terjadi di kelas saya seperti itu. Disuruh ngantar-ngantar karena masih baru, dia nggak tahu apa-apa. Disuruh ngantar ke Pak ini, ngantar ke Pak ini, ngantar ke Pak ini. Nah, ini ada kekuasaan. Saat itu Allahu Akbar-nya jalan apa tidak? Itu salah apa tidak? Salah. Lebih penting mana? Menurut perintah atasan atau menurut perintah Allah. Nah yang begini ini itu penerjemahannya ke dalam kehidupan sehari-hari.
Nanti ini kita akan bersentuhan dengan ilmu tasawuf dan ilmu fikih. Kalau yang seperti itu bagaimana? Jadi hidup kita adalah perjalanan. Bagaimana kita mengisi perjalanan sepanjang ini sampai nanti bertemu Allah itu dengan kejujuran dan kesungguhan hati dan jiwa. Kita tidak mungkin Pak, tidak mungkin dari mulai kita balik sampai meninggal nanti 100% 24 jam kita soleh, tidak ada orang itu malaikat. Manusia pasti salah, pasti. Cuma ilmu ini ngajarin kalau kita salah ngapain? Istighfar dalam Al-Quran dijelaskan. Salah istighfar, salah lagi istighfar lagi, taubat lagi. Jadi sebagaimana setan itu gigih sekali menggoda kita supaya terjerumus, kita harus lebih gigih juga untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang kalau berbuat dosa atau menzalimi diri mereka sendiri, zakarullah, mereka ingat Allah, fastaghfaru li dzunubihim, lalu mereka mohon ampun kepada Allah. Nabi sendiri yang bilang, kullu bani Adam khata'un, semua tanpa terkecuali, kecuali satu, Nabi Muhammad SAW karena maksum, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa. Kullu bani Adam khata', semua anak Adam itu pembuat dosa. Kalau khati' artinya berbuat dosa sekali. Khata'un selalu berbuat dosa. Dosa kecil terutama. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik anak Adam yang selalu berbuat dosa itu adalah yang tawwab. Kalau satu kali bertobat namanya taib. At-tawwab, tukang tobat. Berarti bukan sekali. Dalam sehari kita berapa berbuat dosa? Dosa kecil. Misalnya lagi ketemu di jalan. Tahu nggak? Pak itu kemarin gini. Nah, kita dengerin kira-kira dosa apa? Kita ikut. Oh gitu. Nah, udah nah. Apalagi yang perempuan, tahu nggak? Kata kunci, tahu nggak? Atau kalau anak-anak sekarang itu, sumpah deh, udah mulai itu. Ambil kopi, ambil ini, dan cemilan, udah mulai kali. Nongkrong di warung udah selesai. Kita kan bapak nongkrong, kan nggak mungkin Pak. Dalam nongkrong itu kita ngomongin tidak ada nggak bapak gitu kata ketika nongkrong itu nggak ngomongin orang. Pernah nggak Pak? Nggak pernah. Ngomongin orang kalau yang baik-baik, alhamdulillah. Kalau yang buruk-buruk dilarang nggak Pak? Ya. Kita ini dosa Pak. Makanya ulama Indonesia itu ngerti banget orang Indonesia. Akhirnya apa? Setiap lebaran kita disuruh minta maaf. Karena ngerti kita tuh tukang dosa Pak. Ngerti. Banyak hak-hak saudara kita sesama tetangga sesama saudara, bahkan itu yang kita zalimi disadari atau tidak disadari. Nah, terutama di Sumatera itu ketika minta maafan lebaran itu redaksinya panjang. Panjang redaksinya. Jadi redaksinya begini. Saya mohon maaf atas segala khilaf dan dosa, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kepada Bapak yang selama ini saya lakukan, sekali lagi saya mohon maaf lahir dan batin. Panjang banget redaksinya. Karena memang diajari oleh kakek, nenek, bapak dan ulama-ulama dulu itu begitu. Dosa kita itu ya nggak ngitung-ngitung. Apalagi dengan tetangga kita, dengan saudara kita, dengan teman kerja kita itu luar biasa. Maka perlu kita mulai dari nol ya. Itu setelah lebaran itu biasanya gitu. Kita mulai dari nol ya, kita bikin dosa lagi ya. Gitu. Gak begitu. Makanya itulah makanya Bapak Ibu Rasulullah SAW itu mengajarkan satu doa. Apa doanya? Doa kafaratul majlis. Doa yang dibaca setelah kita selesai nongkrong, selesai ketemu orang, setelah duduk bareng. Majlis itu duduk Pak.
Jadi majelis apapun, mau itu pengajian, mau itu nongkrong di warkop, mau itu ketemu tetangga di depan rumahnya, walaupun nggak duduk, misalnya yang punya rumah berdiri di pagar dalam pagar, yang tetangganya berdiri di luar pagar, ngobrol nggak usah 1 jam majelis juga. Yang pegel ini nggak pernah sembuh karena ceritanya seru, bisa dibaca, nggak terasa. Dari tadi padahal kalau rumahnya udah di rumah sebenarnya, udah di sini aja, 1 jam juga. Yang seperti itu yang penting kita tahu dulu. Kalau ngomongin yang nggak benar, apalagi ngomongin keburukan orang, itu sudah salah. Itu satu. Kalau sudah salah, diulangi bagaimana? Ya namanya manusia, sebisa mungkin ya jangan. Tapi kalau sudah terlanjur asik, bukan terlanjur asik, namanya ngomong, ingat Pak, istighfar. Itu dosa. Doakan yang kita omongin. Itu kan kafarahnya gitu. Maka setiap kali ada majelis, setiap kali ada kongko-kongko, duduk-duduk, nongkrong-nongkrong, ada di ajaran Rasulullah namanya kafaratul majlis. Kafarah itu artinya penghapus dosa. Majelis yang kita buat selama kita duduk di situ. Gimana doa kafaratul majlis Bapak Ibu? Subhanakallahumma, Maha suci Engkau. Dari awal kita diajarin yang suci itu Allah, kita perlu dosa. Wa bihamdika, memujimu. Asyhadu an la ilaha illa anta. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Engkau, hanya Engkau saja yang bisa mengampuni dosaku. Tidak ada yang lain bisa mengampuni. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka, aku memohon ampun padamu. Astaghfiruka terus. Wa atubu ilaik, sesuai surat ayat Al-Quran tadi. Kalau orang mukmin itu kalau dia berbuat dosa, zakarullah, ingat sama Allah, fastaghfiru li dzunubihim. Mereka minta ampun dan bertaubat. Taubat itu kembali kepada Allah dan berjanji tidak akan mengulangi. Imam Ali, Sayyidina Ali itu pernah ditanya, dicurhatin orang, ini bagaimana Sayyidina Ali? Kan taubat itu kan taubat kan artinya kembali kepada Allah dan berjanji tidak akan mengulangi. Nah ini kan diulangi terus, ulangi lagi, besoknya gitu lagi. Minggu ini oke, selamat. Lihat mau keluar rumah, entar dulu aja nggak ada ngobrol. Kalau nggak ada, keluar. Nah misalnya, selamat ini seminggu ini nggak nih bro, tahun ini dicariin kan biasanya. Mana ini ada yang begini. Kalau nggak biasanya nongkrong, kena lagi, istighfar lagi, taubat lagi. Kata Imam Ali, Sayyidina Ali bilang, ya terus aja begitu. Yang penting kita tahu itu salah, kita tahu itu dosa, minta ampun sama Allah, taubat pada Allah, dan berusaha sekuat tenaga supaya tidak kembali lagi. Terus aja, setan selalu menggoda, ya kita selalu taubat kepada Allah. Misalnya kira-kira ada nggak Bu, kita di antara kita yang ketika mengadakan majelis seperti itu, terus ikut gibah seru banget seperti itu, dalam hatinya bilang, Allah, ini dosa-dosa aku ini nggak dosa kok, ini menurut saya nggak dosa, kan nggak ada. Kalau ditanya nih orang-orang yang gibah yang bikin dosa, selama dia muslim, kalau ditanya pasti yakin dia tahu itu dosa, tahu itu salah. Itu yang penting. Kalau sudah tahu itu salah, itu dosa, dan ketika lagi asik-asiknya ngomong itu, kira-kira ingat nggak? Kan nggak ingat. Jadi itu jiwanya emang udah dikontrol ya, sudah memang dikirim seperti itu. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala bilang, Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang selalu suka bertaubat. Tawab itu bukan sekali dua kali, selalu, sering. Yang namanya tukang tidur, berapa kali tidur? Tukang tidur itu kalau dikit-dikit nempel dikit tidur, error. Tukang makan dikit-dikit makan. Nah ini tukang taubat berarti dikit-dikit taubat. Nah yang seperti ini Bapak Ibu menjadi pembahasannya ilmu tasawuf atau ilmu tazkiyatun nafs.
ilmu tasawuf itu. Sayangnya memang mencari guru orang-orang soleh yang bisa mengajari kita. Jadi orang-orang tasawuf itu mengajari tanpa mengajari itu bagaimana? Dengan tindakan. Jadi kalau kita guru-guru tasawuf yang benar, yang sejati, itu kalau kita lihat, kita ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu kita kalau bermaksiat di sisi mereka. Karena tasawuf itu kan tingkatan yang kalau mau sampai ke sana itu syariatnya harus betul. Syariat. Banyak di sekarang ini di Indonesia, terutama Indonesia kan negeri para nabi, banyak sekali nabi. Nabi dari bangsa nabi yang masuk penjara, pengikutnya masih nggak mau taubat ke Indonesia. Di Indonesia ini dan banyak negara di Mesir, terutama yang Mesir, Syria itu, tasawuf atau tarekat sekarang itu justru jadi tempat untuk mencari jamaah. Jadi banyak-banyakan jamaah. Itu yang terjadi. Padahal ini sudah melenceng jauh dari ajaran-ajaran pendiri-pendiri tasawuf yang abad pertama, kedua dan ketiga Hijriah seperti Al-Junaid Al-Baghdadi, Al-Haris Al-Muhasibi, mereka nggak pernah ngomong begitu. Kalau ditanya misalnya tarekat, sekarang kita mendengar kata tarekat, apa yang terbetik pertama kali dalam pikiran kita? Khurafat, karomah yang bisa terbang lah, yang umpan dipotong misalnya ini, kebal senjata, ditembak umpan lah, jalan di atas air lah. Itulah yang dikejar, terbang. Bisa ada di dua tempat di waktu yang bersamaan lah, yang gitu-gitu, yang cerita-cerita sebelumnya kita dengar tentang tarekat-tarekat ini. Maka tasawuf itu bukan itu. Karomah itu, karomah kita, apakah kita mengingkari karomah? Misalnya ada orang yang Allah tunjukkan karomah di tangannya. Dari zaman Nabi sudah ada Pak karomah. Umar bin Khattab, kita sudah pernah cerita di sini. Umar bin Khattab di mana, pasukannya di mana, tiba-tiba pasukannya mendengar suara Umar bin Khattab. Ada ribuan kilometer jauh jaraknya. Pasukan mendengar, ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal, wahai pasukan, duduk di balik gunung. Akhirnya semuanya pasukannya balik gunung. Selamat dari pasukan. Padahal Umar yang melihat saat itu sedang khutbah dan posisinya ribuan kilometer. Itu karomah. Terus di zaman sahabat Nabi ada seorang sahabat yang jalan di gurun pasir itu kan ini, gelap kan. Ada masanya gelap sekali kalau tidak ada bulan. Salah seorang dari rombongan itu jatuh barangnya dari kendaraan unta. Mau ngambilnya gimana? Tak kelihatan, orang gelap banget. Tiba-tiba salah seorang dari mereka itu tangannya mengeluarkan cahaya. Bercahaya. Ini zaman Nabi. Zaman Nabi masih hidup. Cuma apa yang terjadi? Bapak Ibu nggak pernah dengar kan itu? Karena emang nggak diekspos. Bukan menjadi tujuan utama para sahabat, bukan menjadi tujuan utama para tabiin, itu nggak pernah menjadi tujuan utama. Karena itu efek samping saja, bukan sesuatu yang dibanggakan, bukan sesuatu yang dicari. Maka ulama tasawuf mengatakan apa? Istiqamah beribadah dan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala khairun, lebih baik min alfi karomah, daripada 1000 karomah. Jadi karomah itu nilai plus saja, bukan sesuatu yang dicari. Sama seperti menjadi wali-wali, memang kita tidak bisa menafikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri bilang di dalam Al-Quran bahwasanya Allah itu punya wali-wali, kekasih Allah di antara hamba-hambanya. Kata Imam Syafi'i, siapa itu wali Allah? Para ulama, orang yang berilmu, orang alim, itu wali. Imam Syafi'i. Nah, sedangkan sekarang orang-orang yang mengikuti, yang ingin meniti jalan tasawuf, jalan tazkiyah nafas, apapun namanya, itu orientasinya, tujuannya udah salah, Pak. Ikut tasawuf, ikut ini supaya apa? Supaya bisa lihat jin, supaya bisa membuatin orang sakit atau yang kesurupan, supaya kebal senjata tajam, nggak umpan ditembak, bisa jalan di atas air, bisa jalan di atas bara api. Nah, sama. Itu bukan tujuan tasawuf. Tadi yang pertama, sidqut tawajjuh, jujur dan sungguh-sungguh dalam menjalankan posisinya sebagai hamba Allah, menjalankan syariat Allah sampai nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, kalau tujuannya supaya kebal api itu bukan menghadap Allah namanya. Kan. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis At-Tabrani, tetapi hadisnya sahih karena sebagian lafal hadis ini ada di Sahih Muslim. Afdhalul mu'minina islaman, sebaik-baik orang Islam itu, yang Islamnya paling baik, yang imannya paling baik adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang terbaik, yang paling baik itu yang bagaimana kriterianya? Salimal muslimun, yang orang-orang muslim sekitarnya itu selamat min lisanihi wa yadihi, dari lisannya, ucapannya dan perbuatannya. Jadi kalau kita pengen lihat kira-kira di lingkungan kita ini siapa orang Islam yang paling baik, yaitu orang yang paling gak pernah nyakitin orang. Itu ukuran, paling gak pernah nyakitin orang. Lebih gampang mana berbuat ketaatan atau menghindari maksiat? Lebih gampang berbuat ketaatan, Pak. Lebih gampang. Sholat itu lebih ringan, lebih gampang daripada nggak komentari orang. Betul apa tidak, Pak? Sholat itu lebih ringan, puasa itu lebih ringan daripada tidak berburuk sangka pada orang. Tidak berburuk sangka itu susah, butuh latihan haji. Puasa itu cuma niat, makan minum dan tidak membatalkan, selesai. Jadi kalau bahasanya ulama-ulama itu, anggap saja bahasanya kita ingin menjadi kekasih Allah. Kekasih Allah itu paling gampang, caranya paling cepat. Jalur tolnya mana? Jalur tolnya itu adalah tidak nyakitin orang sama tidak berbuat dosa. Itu jalur gampang. Lebih cepat sampai itu daripada orang yang beribadah 1000 tahun. Begitu. Ini suatu ketika ada Nabi memang terbiasa kalau saat Nabi masih hidup itu baru Nabi mengabarkan ini orang masuk surga, ini orang ahli surga, ini orang ahli surga. Ada 10 yang dalam satu hadis itu al-asyarah al-mubasysyiruna bil jannah. Ada 10 orang yang dalam satu hadis disebutkan masuk surga, ahli surga, padahal orang asli. Di luar itu banyak juga sahabat Nabi yang dinyatakan masuk surga tidak masuk dalam hadis yang 10 orang. Salah satunya ketika orang menyelewat, Rasulullah bilang ini orang ahli surga. Ahli surga. Salah satu sahabat yang hadir, orangnya nggak dengar, nggak tahu karena lewat kan jauh. Terus yang sekitar Nabi mendengar ini orang ahli surga. Salah satu sahabat Nabi penasaran, apa sih yang membuat orang ini padahal masih hidup tapi sudah dijamin masuk surga oleh Rasulullah? Akhirnya diikuti sampai ke rumahnya menjadi tamu. Menjadi tamu ada 2 kemungkinan, Pak. Diinapkan di rumah bagian luar terpisah dengan rumah yang ditinggali, atau diinapkan dalam rumah. Karena orang Arab itu ada yang punya 1 rumah, ada yang punya 2 rumah. Rumah depan berarti buat tamu khusus. Kalau dia tidak punya rumah depan berarti rumahnya 1. Kebetulan dia punya rumahnya. Penasaran sahabat Nabi ini, kenapa si fulan ini dijamin masuk surga oleh Rasulullah? Dilihat tuh tiap hari ngapain sih kerjanya? Sholatnya biasa aja, sedekahnya biasa aja, nggak ada yang spesial, Penasaran dong, akhirnya pada hari ketiga, memang tradisinya Arab itu nggak boleh ditanya. Sampai hari ketiga itu baru ditanya, kamu mau ngapain sih bertamu? Jadi ketika hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu dibiarin aja maunya apa, diladenin, makannya dikasih semua, dijamin disuguhin lagi. Pas hari ketiga dia mau pamit, sudah selesai masa bertamunya kan 3 hari. Dia bilang, ini sebenarnya saya ini waktu kamu lewat 3 hari yang lalu, Rasulullah bilang begini. Tapi saya lihat kamu ini kok nggak ada yang istimewa. Sholatnya biasa aja, bukan yang kayak sepanjang malam sholat, nggak, biasa aja. Kayak orang pada umumnya itu, bukan yang gigih banget sholat juga, puasa juga biasa aja.
Dia bilang begini Bapak, demi Allah, setiap malam sebelum saya tidur, saya pastikan bahwasanya di hati saya tidak ada rasa dengki, rasa hasut kepada saudara saya sesama muslim. Setiap sebelum tidur saya pastikan hati saya bersih. Tuh. Kan lebih cepat jalannya, tapi lebih susah. Kita tidur malam hari, jangankan tidak dengki kepada saudara muslim. Ketika nyetir sore-sore pas pulang kerja, ada orang lewat pakai motor hampir nyerempet kendaraan kita kepikirannya sampai malam. Ada ibu-ibu lewat depan kita udah lama nunggu dari awal jalan pulang dari kantor tadi sampai ke jalan itu, kita udah 10 kali Pak ngasih orang lewat dulu, kita berhenti ngasih orang. Pas ke 11 kalinya ibu-ibunya ngomong ke kita dengar. Gitu apa sih jadi orang gak mau kalah sama ibu-ibu? Kepikiran 40 hari sampai malam kita kepikiran dalam hati. Nah orang tadi itu mungkin gak mengalami kejadian sama, sangat mungkin manusia, sama-sama manusia juga. Orang Arab apalagi kalau ngomong nyablak aja akan ada kejadian. Tapi orang ini yang dijamin masuk surga udah terbiasa melatih hatinya, melawan hawa nafsunya, supaya tidak ada rasa dengki, rasa iri, rasa apapun itu terhadap saudaranya sesama muslim. Sebelum tidur hatinya udah bersih. Nah ini yang ditiru dan dirumuskan oleh ulama-ulama tasawuf itu, bagaimana mendidik hati, bagaimana supaya kita bisa melawan hawa nafsu kita. Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu yang paling afdal adalah yang lisannya tidak menyakiti sesama saudara muslim, perbuatannya tidak menyakiti saudara sesama muslim. Ini perbuatan ini banyak aspeknya. Perbuatan ini jangan dianggap hanya kita nyakitin dengan pukul, enggak apa. Misalnya kita bikin polisi tidur di depan rumah kita, tingginya kaki kita. Setiap kali orang lewat jedok. Setiap kali orang lewat jedok. Motor setinggi apapun jedok, mobil tinggi pun jedok juga. Padahal kalau polisi tidur itu ukurannya proporsional, orang juga tetap akan pelan. Ini enggak, pokoknya harus tinggi, pokoknya orang harus pelan banget depan rumah saya. Bapak Ibu, kira-kira orang-orang terganggu nggak dengan polisi tidur yang tingginya nggak kira-kira ini? Masih syukur Pak, orangnya nggak ngedoain buru-buru. Coba Bapak hitung, polisi tidurnya nggak kira-kira yang lewat depan rumah itu satu hari 100 orang, tiap orang doain bapaknya buru-buru, bagaimana? Pas malaikat lewat tiba-tiba, ya Allah mudah-mudahan ini yang bikin polisi tidur hidupnya susah. Malaikat lewat, amin, wah kelar Pak. Min yadihi min lisanihi, lisannya dan perbuatan ini itu termasuk perbuatan. Termasuk perbuatan yang sekarang kita banyak lihat. Nyari knalpot racing, suaranya menggelegar kemana-mana. Tetangga sakit gigi, sakit kepala, bodoh amat, manasin motor, sampai kemana-mana suaranya kedengeran. Kira-kira saya nanya Bapak Ibu jujur, kira-kira terganggu nggak Bapak? Terganggu. Tapi kan nggak berani ngomong kan? Iya nggak berani ngomong karena nggak mau jadi masalah. Nggak mau jadi masalah. Nah ini kalau sudah sampai tahap mengganggu, kira-kira Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya itu tidak Bapak Ibu? Manusia jaga itu digituin, apalagi Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Maka tadi jalannya yang paling cepat itu jangan nyakitin orang. Itu lebih susah daripada berbuat ketaatan. Sedekah kita lebih gampang, zakat kita gampang. Pokoknya ketaatan itu lebih ringan dibanding dengan tidak nyakitin orang. Masalahnya Bapak Ibu, yang kita sakiti, yang kita ganggu ini jangan lihat orangnya. Yang kita sakiti, yang kita ganggu ini, yang kita bikin tidak nyaman ini, kalau kita lihat orangnya mungkin di bawah kita,
jabatannya di bawah kita, hartanya nggak lebih banyak dari kita, pendidikannya di bawah kita, usianya jauh di bawah kita, tapi begitu dia itu umat Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan lihat siapa yang kita sakiti, kita lihat itu umat Nabi Muhammad yang selalu didoakan Nabi, selalu didoain oleh Nabi. Ini umat Nabi Muhammad yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad kepada kita untuk selalu berbuat baik. Itu Bapak Ibu. Hadis selanjutnya, hadis ini yang berkaitan dengan tema kita. Wa afdalul jihadi, ini terusan hadisnya, jihad yang paling afdal itu menjahada nafsahu fi dzatillah, yang berjuang melawan hawa nafsunya sendiri demi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya setiap manusia yang lahir itu dipasangkan dengan setan, Pak. Jadi kita ini masing-masing punya, kalau bahasanya qarin, punya jin itu ya setan, yang buruk. Kalau jin itu berlaku buruk namanya setan. Itu menyertai kita, selalu menyuruh kita supaya membisiki kita supaya selalu berbuat buruk. Nah, ketika ada bisikan-bisikan baik yang menentang, itu hasil didikan diri kita terhadap diri kita sendiri. Misalnya tidak ada orang, ada barang tercecer di jalan atau di tempat kerja, yang tahu cuma kita, dengan kita sama Allah Subhanahu wa taala yang lihat. Pasti di sini udah ambil aja. Tapi kan hati kita terbiasa sudah diajarin bahwa jangan mengambil yang bukan hak kita. Nah, itu hasil didikan diri kita sendiri. Yang membisiki, pokoknya yang selalu membisiki itu ya kita nafsu ammarah bisu. Makanya tanpa ada setan tadi yang selalu membisiki kita mungkin selalu bertanya, katanya setan-setan bulan Ramadan dibelenggu. Makin kok di bulan Ramadan banyak aja kejahatan, karena memang udah dipasang software di kita itu amarah bisu. Selalu jiwa kita itu diprogram memang supaya menyuruh kepada keburukan. Makanya kata Nabi, afdalul jihad, jihad yang paling afdal itu jihad melawan diri sendiri, melawan jiwa kita sendiri yang selalu menyuruh pada keburukan. Itu bukan tidak bisa dididik, banyak yang berhasil. Nah, mendidik jiwa, menantang hati itu kan sudah banyak kita dengerin, ya. Nah, itu salah satu concernnya ilmu tasawuf atau ilmu tazkiyatun nafsi. Bisa nggak kita menata diri, menata hati, mendidik diri kita tanpa ilmu tasawuf? Bisa. Ilmu tasawuf itu kan baru-baru aja. Abad pertama, kedua, ketiga Hijriah nggak ada itu ilmu tasawuf. Bisa. Jadi makanya tadi kita sampaikan di awal, jangan-jangan kita selama ini sudah melakoni, sudah melaksanakan, tapi kita tidak tahu namanya. Nah, itu namanya ajaran ilmu tasawuf yang diambil saripatinya dari hadis dan Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini jam 9:10. Barangkali ada yang ingin disampaikan atau pertanyaan atau diskusi, kami persilakan. Kalau tidak ada, kita lanjut. Baik, tidak ada ya, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejatinya tadi saya ingin menunjukkan beberapa buku yang dipakai dalam ilmu tasawuf, tapi sepertinya waktunya tidak cukup. Kita baru sampai ke hadis-hadis dan ayat-ayat yang dijadikan dasar oleh ulama-ulama untuk menyusun ilmu tasawuf, ilmu tazkiyatun nafs. Itu dasarnya apa sih? Ini ada beberapa hadis dan ayat yang ternyata belum selesai juga kita bahas. Ini salah satunya berkaitan dengan pembahasan niat yang kita bahas di kajian Arba'un Nawawiyah. Ngomong-ngomong, mumpung kita ngomongin Arba'un Nawawiyah, Al-Arba'un Nawawiyah kemarin kita di hadis Jibril itu membahas tentang apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan.
Nah, tasawuf iman itu adalah kalau turunannya ilmu akidah, ilmu kalam. Kalau versi tradisi umat Islam, ilmu akidah itu iman. Islam itu turunannya, terjemahannya di ilmu fikih. Karena ada syariat. Islam itu kan syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Nah, itu semuanya fikih yang mengatur. Jadi turunannya Islam itu adalah fikih. Ihsan itu definisinya anta'budallah, kamu beribadah kepada Allah karena kata seolah-olah kamu melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tamahu, kalau kamu tidak mampu mencapai level itu, fa innahu yaraka, camkan baik-baik bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu melihatmu. Nah, ini Pak, ihsan itulah bahasa lainnya tasawuf. Dan tasawuf itu menerjemahkan anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi bagaimana salah satu ajaran tasawuf itu muraqabah. Muraqabah itu bagaimana seorang hamba selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala apapun yang dia lakukan. Itu muraqabah. Ada cerita-cerita orang-orang yang sampai di level tidak bisa buang air. Nggak bisa buang air kecil, nggak bisa buang air besar karena malu. Selalu melihat cahaya, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sampai begitu, tapi alhamdulillah kita tidak sampai level itu, dan Allah dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala tidak banyak yang sampai merasa seperti itu. Jadi masih berkaitan dengan hadis Jibril, sebenarnya tasawuf itu adalah penerjemahan dari ihsan. Rasulullah SAW bersabda, ini masih berkaitan, dan salah satu yang dijadikan tiang atau dalil untuk menata hati dan memperbaiki niat, memperbaiki jiwa, melawan jiwa kita sendiri. Inna awwalan nasi yuqda yaumil qiyamah. Orang yang pertama kali diputuskan, diberi putusan pengadilan hari kiamat. Siapa itu? Rajulun ustushhid, orang yang mati syahid. Ini termasuk antara orang-orang yang awal yang dipanggil Allah untuk dihisab di hari kiamat. Dan diputuskan, kamu masuk mana, masuk mana. Rajulun ustushhid, orang mati syahid di peperangan memperjuangkan agama Allah. Fa'udiya bihi, lalu datangkan. Fa'arafahu ni'amahu, fa'arafaha, lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu persatu nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada orang itu, dan orang itu, hamba itu yang mati syahid ini mengakui, ya, nikmat-nikmat ini telah Kau berikan kepadaku ya Allah selama di dunia. Lalu Allah bertanya, "Fama amilta fiha?" Kamu apakan nikmat-nikmat itu? Kamu apakan rezeki yang sudah Aku berikan kepadamu selama kamu hidup di dunia? Orang yang syahid tadi menjawab, qataltu fika, aku berjuang demi zatmu, demi engkau ya Allah Subhanahu wa taala, hatta ustushhidtu, sampai saya mati syahid. Allah mengatakan, kadzabta, kamu dusta, kamu bohong. Allah tahu kita apa isi hati kita, tahu niat kita saat kita melakukan sesuatu. Makanya Allah langsung bisa memvonis kamu bohong. Rekamannya ada, ditunjukkan kita. Kenapa bohong? Kata Allah, walakinnaka qatalta li an yuqala jadi. Kamu bohong karena ketika kamu berperang saat kamu mati itu, niat kamu bukan untuk meninggikan kalimatku, kata Allah, bukan demi aku, kata Allah, tapi demi supaya kamu dikatakan sebagai seorang pemberani. Supaya dibilang pemberani, kesatria, makanya kamu ikut perang. Faqad qila, dan itu sudah dikatakan oleh orang-orang, kamu pemberani, mati duluan, mati syahid, mati paling depan. Tsumma umira bihi, lalu dia pun diperintahkan diseret dari mukanya, ditarik balikan muka, wajahnya ditarik kemana? Ke neraka. Warajulun, yang kedua, siapa yang dihisab? Rajulun ta'allama al-ilma, orang yang belajar ilmu, terutama ilmu agama. Wa'allamahu,
dan yang mengajarkan ilmu, guru. Wa qara al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Lalu didatangkanlah orang ini yang menuntut ilmu ini, pengajar Al-Qur'an ini. Lalu Allah mempertontonkan nikmat-nikmat yang sudah diberikan kepadanya dan dia mengakui, betul ya, ini nikmat-nikmat yang engkau berikan kepadaku selama aku hidup di dunia. Fama amilta biha, lalu kau apakan nikmat-nikmatku itu? Kau buat apa? Kata Allah. Ta'allamtul ilma, jawabnya, saya menuntut ilmu. Wa 'allamtuhu, dan saya mengajarkannya, saya menyebarkan ilmu itu. Wa qara'tu fika Al-Qur'an, lalu saya menghafal, mengajarkan dan membaca Al-Qur'an demi engkau ya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Kadzab, kamu dusta, bohong, yang kamu omongin itu bohong. Walakinnaka, kamu tuh sesungguhnya, kata Allah, ta'allamtal ilma, kamu tuh menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an, liyuqala, supaya kamu dibilang alim. Tujuan kamu itu bukan lillahi ta'ala, tapi supaya kamu disebut orang alim, orang hafiz, orang mengajar Al-Qur'an, guru ngaji, dihormati. Wa qara'tal Qur'an, dan kamu mengajarkan Al-Qur'an itu supaya kamu disebut qari oleh orang-orang, oleh tetanggamu, oleh teman-temanmu. Supaya kamu dikatakan qari, orang yang bisa pintar membaca Al-Qur'an. Faqad qila, dan itu sudah terjadi, dan kamu memang diomongin, dianggap oleh tetangga-tetanggamu, oleh teman-temanmu, oleh orang semasamu sebagai qari, orang yang pintar membaca Al-Qur'an. Lalu orang itu pun divonis dan ditarik dari wajahnya oleh malaikat ke neraka. Wa rajulun wassa'ahu Allahu alaihi, orang ketiga yang dihisab, orang yang diberi keleluasaan dalam harta, orang kaya. Wa a'tahu min asnafil mali kullihi, Allah berikan berbagai macam jenis harta kepadanya. Lalu didatangkan orang ini, Allah pertontonkan semua nikmat-nikmat yang pernah diberikan kepadanya. Fa'arafahu, orang itu mengaku, ya benar ya Allah, nikmat-nikmat ini adalah nikmat yang kau berikan kepadaku selama aku hidup di dunia. Allah bertanya, fama amilta biha, lalu kamu apakan nikmat-nikmat itu? Dia menjawab, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha. Tidak ada satu jalan pun, satu cara pun, satu celah pun yang membutuhkan bantuan kecuali saya ikut bantu demi engkau ya Allah. Semua pintu-pintu kebaikan saya tempuh demi engkau ya Allah. Di hartanya itu disebar kemana-mana, semua yang membutuhkan dikasih. Kata sekarang, kamu bohong, kamu dusta. Kamu melakukan itu, kata Allah, supaya orang-orang bilang, huwa jawab, aduh dermawan sekali, baik sekali, bapak ini luar biasa, ibu ini luar biasa, sedekahnya nggak terputus. Fakat qila, dan itu sudah terjadi, sudah dikatakan. Lalu mukanya ditarik dan dilemparkan ke dalam neraka. Salahnya di mana? Di niatnya. Nggak berhasil menguasai dirinya supaya jangan melakukan sesuatu itu riya. Nggak berhasil menata hatinya, menata dirinya. Kenapa tidak berhasil? Jangan-jangan memang nggak pernah berusaha untuk berperang melawan dirinya sendiri supaya jangan salah dia. Jangan-jangan nggak punya ilmunya, nggak tahu. Maka kita sering dengar dalam ucapan kita, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu emang benar-benar murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak ada faktor lain. Nah, kalau ada orang berbuat baik pada kita, Bapak Ibu, tapi kita tahu ada maunya, kira-kira bagaimana? Kita 100% senang menerima kebaikan dari dia atau setengah-setengah? Pasti setengah-setengah. Allah Subhanahu wa ta'ala juga begitu. Segala sesuatu yang dilakukan bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, masih Allah yang menerima. Maka ulama-ulama merumuskan fikih hati itu gunanya untuk bagaimana kita supaya mudah mengidentifikasi, mengenali mana yang penyakit, mana yang bukan, mana yang harus dijauhi, mana yang harus diteruskan.
mana yang perlu dirawat. Jangan sampai nanti kita tanpa disadari tahu-tahu masuk ke dunia kita. Tahu-tahu kita dikuasai oleh diri kita sendiri, oleh tadi nafsu. Nafsu itu ya syahwat ya iya, ego ya iya, ya semuanya yang berasal dari dalam diri kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis lain yang dijadikan dasar untuk mencetuskan istilah tazkiyatun nafs, pensucian diri, itu masih ada di Sahih Muslim, di mana Zaid bin Arqam, salah satu sahabat Nabi, mengatakan Rasulullah SAW selalu berdoa. Ini doa yang Rasulullah diajarkan selalu berdoa selain Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini juga selalu diucapkan oleh Rasulullah. Allahumma inni a'udzubika minal 'ajzi wal kasal. Saya berlindung padamu ya Allah dari kelemahan dan kemalasan, rasa malas. Wal jubni wal bukhl, rasa pengecut, sifat pengecut dan sifat kikir, pelit. Wal haram, penyakit tua. Wa 'adzabil qabr, azab kubur nanti. Ini azab kubur sebelum tahiyat kita kan disunahkan Bapak Ibu. Sebelum salam, Allahumma a'udzubika min azab jahannam, terus min azab qabr, terus fitnatul mahya wal mamat, cobaan hidup dan cobaan mati. Lalu min fitnatil Masih Dajjal, ada yang Masih Dajjal itu sebelum salam biasanya diajarkan, ada doanya, ada zikirnya. Allahumma ati nafsi taqwa, ya Allah ilhamkanlah, berikanlah pada jiwaku takwanya. Jadi jiwa kita itu sebenarnya sudah mengenal yang namanya takwa. Karena saat diciptakan Allah memberikan dua jalan, silahkan nih, ini jalan takwa, ini jalan maksiat, silahkan mau ikut yang mana. Dikasih pilihan. Makanya Nabi bilang Allah ma'ati nafsi taqwa, ya Allah berikanlah, ilhamkanlah kepada jiwaku, pada diri itu jalan takwa, bukan jalan yang salah. Ini maksud ketika kita berdoa dalam Al-Fatihah itu, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Itu bukan pertanyaannya yang selama ini kan orang-orang di luar Islam selalu bilang, wah berarti kamu belum jalan yang lurus dong. Karena masih tiap sholat wajib mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Jadi berarti baca Al-Qur'annya sepotong-sepotong. Karena di dalam ayat lain Allah bilang, wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya engkau itu menunjuki ke jalan yang lurus. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanya satu, yaitu Islam. Jadi maksudnya bukan jalan yang lurus, jalan memilih agama, tapi jalan yang kita ketemu dalam sehari-hari ini benar apa enggak ya? Pilih jalan mana? Dilakukan apa tidak? Ini namanya Allahumma ati nafsi taqwa. Jadi takwa itu dalam khutbah Jumat kita selalu diingatkan berkali-kali, nanti mungkin kita lupa. Marilah kita tingkatkan takwa pada Allah. Bagaimana meningkatkan takwa? Takwa itu apa? Salah seorang ulama ketika ditanya takwa itu apa? Takwa itu kan menghindari, asli katanya. Jadi takwa itu kalau diibaratkan orang, ada orang sedang berjalan, tiba-tiba di depannya itu banyak pecahan beling, kaca pecah. Orang yang bertakwa itu harus mau tidak mau melewati jalan itu, yaitu jalan kehidupan. Jadi orang yang bertakwa itu diibaratkan sebagai orang yang berjalan akan melewati jalan berduri atau beling. Tidak semua lantai itu ada belingnya. Ada lantai yang bersih, tidak kena pecahan beling. Jadi dia itu berjalan dengan penuh kehati-hatian, dari sini ke sini, dari sini ke sini, itu orang bertakwa. Jadi tidak semua perbuatan di dunia ini terabas saja, lakukan saja, tidak semua seperti itu. Itu orang bertakwa. Jadi pilih-pilih, hati-hati dalam melangkah, itu takwa maksudnya. Lihat ada uang masuk ke rekening, perasaan bukan dari kantor, bukan dari saudara, bukan dari siapa-siapa. Orang bertakwa tidak langsung ambil, cari tahu dulu ini buat duit siapa.
Jangan-jangan orang salah transfer. Sampai ketahuan itu dari mana baru berani pakai. Kalau ternyata, ini ternyata honor bulan Juli 2024 yang baru ditransfer sekarang. Nah, hati-hati, pelan-pelan. Itulah orang bertakwa. Jadi ketika kita diingatkan untuk bertakwa itu sebetulnya diingatkan kembali. Mari kita hati-hati kembali untuk menjalani hidup ini. Jangan sampai kita ngomong, omongan kita menyakiti orang lain. Jangan sampai kita berbuat sesuatu, perbuatan kita merugikan orang lain. Orang Indonesia ini walaupun dirugikan, dia nggak berani ngomong. Kita yang kadang-kadang lebih sering harus merasa. Kira-kira kalau itu dilakukan kepada saya terganggu atau tidak? Kira-kira kalau itu dilakukan kepada saya tersinggung atau tidak? Nah, kalau diukur dengan diri kita ternyata kita tersinggung, kemungkinan kita tidak suka, maka jangan lakukan kepada orang lain. Nah, yang seperti ini, hal-hal seperti ini, bapak-bapak dan ibu-ibu pasti sudah jauh lebih berpengalaman daripada kami. Karena ini masalah kehidupan. Asam garamnya kehidupan bapak ibu sudah lebih dulu mengalami dan sudah hati kecil bapak ibu sudah lebih kenyang dan lebih berpengalaman, lebih tahu, ini jangan dilakukan. Ini kalau nanti dilakukan pasti bapak ini akan merasa seperti ini. Bagaimana bapak selama hidup menjaga perasaan orang lain? Nah, itu tasawuf. Bapak melakukan ini sengaja melakukan sesuatu supaya bapak ini tidak tersinggung. Ibu sengaja melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu supaya si ibu ini mau ikut gabung. Nah, itu menghargai perasaannya. Itu tasawuf. Salah satu ibadah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang paling gampang itu idkhalus surur, kata Nabi, memasukkan rasa senang ke hati seorang muslim. Itu ibadah, pahalanya luar biasa. Membuat seorang muslim senang. Bagaimana seorang muslim supaya tidak kecewa, supaya tidak merasa dianggap atau merasa dituakan atau merasa dianggap sebagai golongan kita. Ya seperti kecil-kecil seperti itu. Bapak lebih pengalaman, ibu lebih tahu. Yang seperti itu baik, Pak. Ajaran baik, ajaran Islam diajarkan oleh Nabi, karena itu masuk ke dalam memasukkan idkhalus surur, rasa senang, rasa bahagia ke hati seorang muslim. Itu paham ibadah. Baik, karena waktunya sudah habis, saya mohon maaf. Sekali lagi perlu kami tekankan bahwa bapak ibu di sini saya yakin sudah lebih dulu menjalankan apa yang kita bahas dalam pertemuan ini. Tapi mungkin bapak ibu baru mendengar hadisnya, baru mendengar ayatnya, padahal selama itu sudah tahu, sudah menjalankan. Dari sejak remaja sudah tahu, sudah diajari oleh orang tua. Nah, itu bapak ibu jalankan, yang bapak ibu amalkan, yang bapak ibu lakoni, menata hati, menata jiwa, itu oleh ulama disebut tasawuf, disebut tazkiyatun nafas, apapun namanya nggak masalah, tetapi itu ajaran Islam, itu ajaran kebaikan. Mari sama-sama kita lestarikan. Mudah-mudahan kita diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kesalahan, salah ucap, salah tingkah laku. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.